Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Justinanta Tarigan dan selamat malam kepada teman-teman. Pertama-tama terima kasih pada Pak Jos sudah memberikan kami tugas. Dan sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok Pepulang yang beranggotakan saya sendiri Anggam Maulana Putra, kemudian ada Muhammad Reza Palepi, ada Muhammad Iqbal Maulana, ada Alvin Adam Nasution, dan ada Muhammad Dafa Abigail. Kami di sini mengerjakan tugas 5 dengan React Native. Tema tugasnya itu permainan game, yang mana game ini adalah mencocokkan angka yang langsung saja bisa kita saksikan. Silakan didemokan. Nah, ini adalah gamenya, di mana tampilan awalnya seperti ini. Ada 9 kolom, yang mana kolom yang kosong itu bakal diisi angka nantinya, dan juga ada kolom go, yang mana ketika diklik maka bakal lanjut, dan ada kolom reset. Nah, ketika kita memanage kolom go, maka akan muncul angka di 9 kolom tadi. Nah, angka ini yang bakal kita cocokkan, dan di situ ada tulisan ingat angka-angka ini dan pasangkan dengan pasangannya. Klik start jika ingin memulai permainan. Oke, ketika kita mulai klik start, maka kolom yang 9 tadi bakal berubah menjadi silang semua. Nah, ini bakal berubah menjadi silang. Ketika kita memencet angka pertama, maka bakal muncul first button is proceed. Kemudian kita bakal mencari angka yang sama. Ketika diklik benar, maka yang muncul adalah benar. Nah, ketika yang diklik benar juga, maka bakal muncul first button preset. Ketika yang diklik salah, maka bakal kembali ke tampilan awal, yaitu kolomnya yang 9 tadi bakal kosong. Dan kita akan mengklik reset game. Setelah kita reset, maka kita bakal go lagi, memulai. Nah, tapi di sini bakal muncul angka lagi di 9 kolom tadi yang kosong. Nah, oke, kita mulai lagi, start. Beginilah tampilannya seterusnya. Jika benar, maka muncul nanti first button input benar. Maka ketika kita bisa menyelesaikannya, nah, maka nanti bakal ada tampilan selesai dan kita bisa memenangkan permainan ini. Ketika salah, maka dia bakal kembali lagi ke tampilan awal. Nah, kita reset dan kita klik lagi. Seperti itulah seterusnya. Oke, selanjutnya bakal dijelaskan oleh Iqbal. Pada Iqbal, dipersilakan. Oke, terima kasih Angga. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana jalannya aplikasi ini. Oke. Nah, untuk di line pertama dan kedua itu kita menggunakan import untuk React-nya, untuk import komponennya dari library React-nya. Nah, lalu untuk button, text, view, dan style sheet kita nge-import dari modul React Native-nya. Nah, lalu di sini dari line 4 sampai line 12 ini adalah variabel. Dia menggunakan first cup one itu sampai yang kelima, yang artinya yang tadi itu kan dia berpasangan sampai 4 kan. Lalu sisanya itu untuk yang di soal itu kan dia sendiri yang nggak ada gitu kan, yang nggak berpasangan. Nah, ini gunanya untuk menaruh si ini itu variabelnya ke char data. Nah, di sini untuk initialize. Oke, baru di sini di initialize untuk cek 1 dan cek 2-nya false, yang artinya kita belum ada mengeklik si tombol tadi itu untuk inisialisasi si ceknya. Nah, lalu ini ada variable first value dan second value-nya. Oke. Nah, berarti jadi gunanya ini yang tadi itu
misalnya kita reset, nanti dia ini gunanya untuk menyimpan angka yang disimpan sebelumnya. Jadi ibaratnya dia kayak temporary gitu, angka sementara gitu. Oke. Lalu masuk ke state-nya di sini. Nah, ini state-nya ada teksnya ini. Baru chart data untuk yang nyimpan list dari angka tadi itu, angka berpasangannya. Nah, isi angka tadi. Lalu ini untuk main button text-nya, untuk ini untuk inisiasi go-nya gitu. Dan juga ini untuk top left sampai bot track-nya, untuk inisiasinya nilainya 0 gitu. Dan juga ini top left text-nya, top mid text-nya juga untuk sampai seterusnya itu dia untuk string kosong, yang artinya dia nilainya itu masih kosong, dan juga temnya. Nah, ini temnya yang nilainya untuk 0 semua, untuk inisialisasi dia 0 gitu. Nah, selanjutnya ini kan on press top left, itu artinya kita jika sebuah function, jika kita ngeklik nanti button namanya button yang di top kiri atas, dia dimanggil si on press top left-nya. Nah, si on press top left ini isinya untuk condition awalnya itu kan si state-nya itu, nah dia menganggap si top left text-nya itu dia bulat ya, yang artinya ini dia menganggap si state-nya itu sudah mengisi nilai si bulat ini. Nah, anggapannya kita sudah ngeklik, tapi dia udah ada itunya, sudah klik di bagian itu. Nah, maka dia akan mengembalikan si state-nya itu, di set text-nya itu bakal menampilkan button already pressed. Jadi artinya dia pas diklik yang sudah ada si top left text-nya ini, udah kita klik 2 kali, maka dia akan muncul teks ini. Nah, lalu ini untuk var temp-nya, yang artinya dia untuk menyimpan si temp si ini set yang top left text ini disimpan dia gitu di temporary-nya. Lalu di ini untuk state-nya yang udah kita klik gitu, klik sekali. Nah, kita cek dulu. Nah, nilai awalnya kan false si cek 1 tadi ini. Nah, ini kan dia artinya negasi cek 1, yang artinya misalnya dia itu true di situ. Nah, bukan false maksudnya gitu kan true berarti. Nah, cek 1 true, dia nyimpan si first value itu akan nyimpan si temp tadi yang disimpan tadi, first value-nya gitu. Artinya angka pertama kita pencet, lalu di sini si apanya itu, si set state-nya ini dia akan si teksnya itu akan berubah, yang tadi itu yang awalnya kosong, dia akan menjadi first button is pressed, yang artinya di sini tadi itu dia jadi first button is pressed gitu. Nah, itu jika dicek sekali gitu kan. Nah, lalu selainnya ini untuk kondisi yang lainnya, nah di sini dibuat cek 2-nya true dan cek 1-nya false, dan second value-nya itu, nah yang kita dulu kan jadi dia nyimpan temporary variable-nya gitu. Nah, untuk condition-nya, jika first value-nya sama dengan second value-nya, yang artinya jika value pertamanya itu nilainya sama dengan value nilai kedua, maka si state-nya itu akan mengubah teksnya itu yang awalnya first button is pressed, yang jadi dia akan mengubahnya jadi benar gitu. Nah, jika dia ini salah, ini agak sama gitu kan. Nah, dia akan memanggil si teks salah ini. Nah, lalu si ini top left text sampai seterusnya nilainya menjadi string kosong lagi gitu. Baru main button text-nya itu ini regonya. Nah, lalu dia ini disimpan ke chart data tadi yang nilai kosong tadi. Dan dia ini temnya berubah jadi kosong lagi. Dia nilainya berubah jadi awal lagi. Jadi 0 gitu. Dia nanti main button text-nya itu berubah jadi go gitu. Nah, untuk selanjutnya di function yang lain pun sama saja cara kerjanya.
Mungkin gitu. Nah, sampai di line sampai habis di sini. Kalau sama sampai dia, ini di sini sampai on placement. Oke. Nah, ini dari sampai tadi itu yang button-button tadi itu sampai habis ini dia sama cara kerjanya untuk menampilkan tombol yang ditekan dan untuk ngecek hasilnya gitu. Nah, untuk line 272 selanjutnya akan pertama akan dikembalikan dulu kepada Angga. Kepada Iqbal, terima kasih banyak untuk penjelasannya, ya sangat baik lah. Kemudian selanjutnya bakal dijelaskan oleh Alvin Adam Nasution. Kepada Alvin Adam Nasution dipersilakan, dan kepada Iqbal terima kasih. Baik, terima kasih Angga atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan menjelaskan dari line 272 hingga 262. Nah, jadi di line 272 itu ada sebuah function ya, yang bernama onPressMain. Jadi function ini dia akan menangkap sebuah event ketika tombol ditekan ya. Ketika tombol mulai ditekan, dia pakai arrow function. Nah, itu di dalam functionnya itu ada sebuah operasi kondisi. Dia akan memeriksa ya, apakah di main button itu teksnya adalah go. Jadi kalau dia di main button itu teksnya adalah go, maka dia akan set state-nya, akan melakukan set state dengan teks ingat angka-angka ini dan pasangkan dengan pasangannya. Kemudian dia akan new line, klik start jika ingin memulai permainan. Kemudian itu ada ada satu fungsi ya, tes random. Nah, ini dia asynchronous, jadi dijalankan bersama-sama. Oke. Nah, kalau dia tidak go, maka dia akan set state. Jadi semua button itu dari top left text hingga hingga bottom right text itu dia akan bernilai string X ya, karakter X. Kemudian teksnya itu adalah permainan dimulai. Nah, itu untuk di onPressMain ya, untuk di onPressMain itu sampai situ saja. Nah, kemudian ada ada reset game. Nah, reset game ini dia sebuah function juga ya, buat sebuah arrow function juga yang untuk untuk melakukan reset ya. Ketika tombol reset ditekan, dia eventnya akan dikerjakan oleh function ini. Nah, ketika ini ditekan, dia akan set state ya. Jadi semua button itu top left text hingga bottom right text itu akan kosong ya, akan kosong. Kemudian main button text-nya berubah jadi go, teksnya itu jadi jadi slash. Kemudian untuk char datanya dia sebuah array ya, untuk sebuah array yang isinya itu adalah first couple 1 hingga fifth couple ya, first couple 1 hingga fifth couple 1. Oke, kemudian ada yang dijalankan ya, ada sebuah fungsi dijalankan tes random. Nah, ini dia sinkronus ya, jadi dia berurutan, dia akan set state dulu baru dia akan jalankan tes randomnya. Oke, mungkin dari saya cukup sampai situ. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Angga. Oke, kepada Alvin terima kasih untuk penjelasannya. Alhamdulillah baik. Kemudian selanjutnya bakal dijelaskan oleh Muhammad Raja Palepi. Kepada Muhammad Raja Palepi dipersilakan untuk menjelaskan, dan kepada Alvin terima kasih. Ya, terima kasih kepada Angga dan terima kasih kepada Alvin dan Iqbal yang sudah menjelaskan penjelasan codingan sebelumnya. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan codingan bagian function test randomnya ya, test random. Nah, jadi seperti biasa di test random ini ditulis dengan style arrow function ya, dengan mengambil zero parameter gitu. Nah, di sini pertama pada line 295 hingga line 364, pertama kita reassign gitu.
first couple one. Jadi first couple one itu maksudnya itu first couple one gitu ya. Yang diisi dengan nilai random di antara 0 sampai 60 sepertinya. Jadi di sini pada tes random ini kita memiliki 4 pasang bilangan gitu, 4 pasang bilangan dan 1 bilangan yang beda sendiri gitu, yang nggak ada pasangan maksudnya. Jadi kan tadi kan di yang sudah didemokan oleh teman saya Angga tadi kan itu kan terlihat tuh ada 9 kotak gitu ya kan. Jadi tes random ini gunanya untuk mengenerate angka yang mana akan di-assign ke masing-masing kotak tersebut. Nah, itu tujuan pemainnya adalah mencari pasangan bilangan yang ada yang tersebar di ke-9 kotak tersebut. Nah, di tes random inilah gunanya gitu. Jadi tes random itu gunanya untuk mengenerate number yang di-assign ke masing-masing kotak yang sudah dijelaskan tadi oleh Angga. Oke, first couple 1, first couple 2. Nah, jadi kan pertama first couple 1, di sini ada first couple 1, second couple 1, third couple 1, dengan fourth couple 1 gitu ya kan. Nah, pada first couple 1, second couple 1 gitu, dan third couple 1 itu kita memanggil bilangan acak sebanyak 3 kali gitu. Untuk first couple 1, second couple 1, third couple 1, dan fourth couple 1. Kita memanggil bilangan acak sebanyak 4 kali gitu. Kan tadi ada 4 pasang, jadi kita memanggil bilangan acak sebanyak 4 kali gitu. Jadi first couple 2 itu kita reassign aja dengan first couple 1 dengan bilangan acak yang sudah dipanggil tadi gitu. Dan check 1 dengan check 2 itu berguna untuk memeriksa gitu apakah diinisialisasikan dulu awalnya menjadi false gitu ya kan, karena kan tidak ada masih belum terpilih gitu, masih belum ada yang dipilih. Oke, this .set state main button text start console.log ini untuk menampilkan state cal datanya ya. Jadi di sini kan ada codingannya panjang. Sebenarnya di sini rutinitas atau prosedur yang dijalankan secara berulang-ulang gitu. Hanya saja kami tidak menggunakan looping baik dalam bentuk for loop atau do while loop atau do while gitu. Karena nanti akan mengalami kesulitan di bagian debugging app-nya gitu. Jadi kami karena ada 9 kotak, berarti di sini pada line 309 hingga 313 itu disebut sebagai satu partisi ya kan. Nah, berarti di sini ada 9 partisi gitu. Cara kerjanya untuk masing-masing partisi sama saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan line 309 hingga 313 gitu. Yang pertama itu adalah pada line 309 di state term 1 gitu. Yang pertama ini dia memanggil bilangan acak ya. Yang pertama kita manggil map randomnya. Ini return bilangan acak. Habis itu dikalikan dengan panjang state cal datanya tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah itu dikalikan, setelah itu dibulatkan ke bawah ya. Jadi buat ke bawah misalnya 7,59 gitu atau 7,78 dibuatkan ke bawah jadi 7 gitu. Jadi di state.m1 itu dia 7 gitu. Di state top left, nah karena dia top left sesuai dengan nama variabelnya top left berarti angka ini akan di-set ke kiri atas gitu, pojok kiri atas gitu. Di state.cal data. Nah, di sini di state.cal data tadi dia mengambil cal data dengan indeks di state.tem1 gitu. Setelah itu lanjut ke line 311. Nah, kan di state top left itu kan masih dalam berupa angka ya. Jadi di state top left text gitu di reassign lagi dengan nilai di state top left gitu. Nah, setelah itu kita tampilkan outputnya di state.tem1 dan di state dengan top left text gitu. Nah, setelah itu pada line 313, nah di sini ada di state cal data splice dengan mengambil 2 parameter. Parameter pertama itu di state tem1
dan 1. Nah, di sini yang di splice itu adalah call datanya gitu. Jadi call data itu dia berupa semacam list, habis itu kita splice itu dengan indeks this_temp.temp1 gitu. Jadi dengan nilai indeksnya itu di this.temp1 gitu. Seberapa banyak? Nah, itulah gunanya parameter yang kedua. Untuk kasus ini pada line 313 parameter yang keduanya itu adalah 1. Jadi kita menghapus banyak 1 gitu. Di start, di index, di step, term1 gitu. Nah, gunanya untuk apa? Jadi di line 313 di state call data ini berguna untuk mencegah agar tidak terjadi di state call data line 313 ini berguna untuk mengenerate 4 pasang bilangan yang unik. Jadi gunanya ini untuk mencegah misalkan jika ada 2 pasang yang tidak unik, berarti kan ada 4 bilangan atau 3 bilangan yang sama gitu. Jadi tentunya kami tidak menginginkan itu terjadi. Jadi di state call data space ini berguna untuk mengenerate 4 pasang bilangan, 4 pasang yang unik gitu. Oke, itu penjelasan dari saya, dan sisa seterusnya gitu 315 itu berguna untuk yang mid text, berarti yang pada baris pada baris pertama kolom kedua berarti. Sedangkan di pada line 321 itu cara kerjanya sama, hanya saja dengan posisinya yang berbeda, yaitu top right text, berarti pojok kanan atas gitu. Dan begitu seterusnya hingga line ke 361 gitu. Jadi pada line 361 jadi cara datanya tuh habis gitu. Habis itu dia nge-print gitu di console.log gitu untuk melihat state call datanya setelah di splice 9 kali gitu. Baik, begitu penjelasan saya mengenai function test random ini. Saya kembalikan lagi kepada Angga. Baik, terima kasih kepada Muhammad Reza Palepi yang menjelaskan dengan cukup baik. Dan selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Muhammad Dafa Abigail. Kepada Muhammad Dafa Abigail dipersilakan, dan kepada Muhammad Reza Palepi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Angga yang telah memberikan kesempatan. Jadi di sini kurang lebih sudah banyak dijelaskan logiknya oleh teman-teman saya. Dan untuk penjelasan saya kali ini mungkin lebih kepada interface atau user interface yang terlihat oleh usernya. Jadi kita mulai dari line 367 di mana dia akan merender. Jadi render ini dia akan melakukan render. Visual itu akan dijadikan seperti tampilan web. Nah, sehingga nilainya kita dapat melihat situ ada beberapa tag ya, ada tag view, tag text dan sebagainya. Nah, untuk render ini dia diambil dari library-nya React Native. Kemudian di situ kita akan mereturn. Nah, di render itu kita akan mereturn nilai-nilai yang ada di dalam kurung. Kita masuk ke line 369. Nah, di situ ada view yang berarti kita akan memanggil objek atau komponen view, class view. Nah, di situ class view itu ada style, di mana stylenya itu kita akan mengakses dari styles.container. Yang berarti styles.container styles itu adalah variabel ya, sebuah variabel yang isinya nanti akan dijelaskan di bagian bawah. Kemudian lanjut ke line selanjutnya yaitu teks. Nah, teks ini berfungsi untuk menampilkan teks di mana isinya itu ada di apit dari tag-teksnya tersebut. Nah, untuk kasus pada line ini, line 371, teksnya adalah state text. Jadi, state text-nya itu pada bagian awal itu kita dapat melihatnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu tanda slash ya, seperti itu. Kita lanjut ke line 372. Nah, itu di situ ada view.
view style. Nah, jadi kenapa kita manggil 2 view di sini? Karena view pertama itu adalah seperti div ya. Mirip fungsinya seperti div pada tag HTML. Nah, namun di sini view kita panggil dengan style yaitu styles.fixToText. Nah, kita akan panggil kita sebut kalau di HTML gitu kita panggil CSS-nya dengan kelas fixToText. Kalau pada React Native kita manggil variable styles dengan komponen atau objek fixToText. Nah, di mana isi view-nya adalah button dan text di situ. Nah, kita dapat melihat button di sini buttonnya adalah button on. Ada 3 properti di situ, ada on press, title, dan color. On press itu gunanya untuk menangkap event yang akan dikerjakan oleh button. Title di situ adalah judul atau teks yang akan tampil pada buttonnya, dan color adalah warna background dari button tersebut. Untuk teksnya itu sama seperti line 371 untuk menampilkan teks, dan untuk button yang seterusnya itu sama, namun hanya berbeda title dan on press. Mengapa demikian? Karena setiap button memiliki nilai assign yang berbeda-beda, sehingga fungsinya juga harus berbeda-beda. Begitupun sampai dengan itu hanya baris pertama, dan kita panggil lagi view-nya untuk baris kedua dan juga baris ketiga. Di mana baris kedua itu adalah middle, dan baris ketiga itu kita panggil dengan bottom atau bot. Nah, kita lanjut ke paling bawah, ke bagian const styles-nya. Nah, sebelum masuk ke const styles, kita dapat melihat situ ada pada line 441 itu ada button dengan on press function on press main. Nah, di sini on press main adalah button mulai atau button go-nya. Di mana buttonnya itu akan berubah nanti dari go menjadi start, dan dia akan kembali menjadi go ketika salah atau ketika dilakukan reset game. Nah, untuk reset game sendiri itu ada di line 449. 448. Nah, dengan event catch-nya itu ada di 449 dengan nama functionnya itu reset game. Dan title-nya adalah reset game dengan color-nya itu Xcode 0F0 yang berarti dia akan berwarna hijau. Nah, untuk const styles-nya sendiri, di mana styles itu kita declare terlebih dahulu sebagai konstanta agar dia tidak berubah. Karena kita tidak akan mengubah nilainya juga sama sekali. Maka kita buat variabelnya itu sebagai konstanta. Konstanta style sama dengan stylesheet.create. Nah, stylesheet itu kita panggil dari library React Native. Itu adalah sebuah namespace. Dan create adalah sebuah metode dari namespace-nya tersebut. Dari namespace stylesheet. Di mana isinya kita buat situ ada container. Container berarti yang isinya itu ada flex itu flexnya 1, background color itu dari keseluruhan background colornya, align items di mana item-item yang ada di dalamnya itu kita buat menjadi center, dan justify content yang berarti konten secara keseluruhan itu align-nya itu kontennya di center. Kemudian yang kedua itu ada fix to text. Kita namakan fix to text dengan flex direction-nya row. Nah, kita namakan flex direction row agar dia berbentuk baris per baris. Jika kita membuatnya kolom, maka dia akan membentuk kolom per kolom. Dengan justify kontennya itu space between. Jadi dia akan rapat saling rapat satu sama lain. Jadi dia ada di antara satu buah spasi seperti itu. Dan untuk fix to text itu dipanggil oleh button yang dari 1 sampai 9 yang button yang akan diklik, dan kontainer itu adalah kontainer dipanggil ketika view yang utama atau halaman utama interface-nya itu dipanggil. Nah, maka dia akan menggunakan styles dari container. Sekian penjelasan mengenai codingan mulai dari awal sampai akhir. Saya kembalikan kepada Angga Maulana. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Abigail telah menjelaskan dengan cukup baik. Alhamdulillah sudah selesai menjelaskannya.
kepada Bapak dosen kami, yaitu Pak Jos Dimanta Tarigan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan kami. Setelah selesai kami menjelaskan tugas ini. Kalau begitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.